kapasitasnya berapa? Saya kemungkinan untuk Jangan kemungkinan, sebenarnya pada saat itu kan kalau seperti kan mesti tahu kalau 1 unit itu kira-kira kapasitas untuk berapa orang? untuk 30 orang cukup yang mulia. Oh cukup ya. Iya. Besar itu kira-kira anunya? Besar. Berapa sewanya saudara tahu? Jumlahnya saya Berapa rupiahnya? pakai dolar yang mulia. Ya berapa dolar? Saya lupa ini berapa dolar. Yang penting lebih dari 10.000. 10.000 dolar. Iya, lebih dari 10.000. Itu berapa bulan? Untuk 6 bulan. 6 bulan. Iya. Itu termasuk apa juga? Termasuk istilahnya apa? Pelayanan juga istilahnya itu Air konsumsinya segala macam. Oh, kalau konsumsi tidak termasuk. Karena kan di situ ada istilahnya ini pembantu juga di situ, ya pembantu. Iya. Pakai juga pada saat itu sudah saudara sewa dipakai nggak? Maksudnya dipakai? Ya dipakai untuk posko. Iya. Saudara tahu? Tahu. Ada spanduk-spanduk yang mengatakan untuk pemenangan itu. Oh, spanduk tidak ada. Nggak ada. Oke, sekarang yang kaitannya dengan Mei 2010. Iya. Ingat? Ingat. Apa itu? Kongres Pak Anas. Kongres Demokrat. Sorry. Ya. Itu saudara ikut menyiapkan uang? Kalau menyiapkan tidak yang mulia. Tidak. Ya. Yang saudara sebut 17 dus tadi. Saya hanya mengontrol gimana kondisi pengiriman dari kantor Permai ke Bandung. Saudara ngontrolnya kan lewat DD. Iya. Bagaimana cara ngontrol saudara itu? Tapi saudara tahu, 11 masuk mobil box, 6 masuk Fortune. Ya, saya tanya ke Dede. Cara Ya. ngontrolnya itu orang. Kan saya telepon yang mulia, saya tanya Dede. Oh, saudara telepon. Iya. Saya tanya DD Dede. itu siapa? Dede itu cek security Security dari kantor Permai. Kantor Permai. Iya. Saudara tahu pokoknya DD yang diangkut 10 lapor pada saudara 11, saudara tahu nggak? Ya, kalau misalkan Dede berbohong, saya tidak tahu. Nggak pada setelah dilaporkan bahwa 11 masuk bom, Ya. 6 masuk Fortune. Ya. Saudara cek kembali nggak setelah datang gitu? Saya cek kembali. Betul? Betul. Semuanya 17 dos? Iya. DD-nya di mana sudah? Nggak lapor lagi. Akhirnya nggak ikut juga ke Bandung. Ikut di dalam mobil box itu. Dalam mobil box itu. Iya. Pengawalannya pakai apa? Pakai Pakai rider. Forager dari mana? Dari apa? Dari Polisi. Iya. bukan dari Micro ya. Bukan. Ini benar-benar terjadi ini. Iya. Jadi ya, tadi saudara disuruh ngantar uang oleh Julianis ya. Saudara mau pulang. Jam berapa itu? Perintahnya sih masih sore jam 3 jam 4 ya. Jam 4. Iya. Saudara pergi ngantarkan jam berapa? Habis maghrib. Habis Iya. ketemu dengan sopirnya Ketemu suka ya di Pak Anas namanya ya di jadi di warung soto. iya. Kita janjian di warung soto. Janjian di warung soto tadi. Iya. Saudara sebelumnya pernah nelpon sopirnya? Iwan yang telepon. Iwan yang telepon. Iya. Yang janji dengan saudara akan ketemu di warung siapa? Saya yang buat tempatnya itu ya. Karena posisinya kan dari Mampang kan ke Wasormansi. Gimana cara kok bisa saudara bisa nentukan? Kenapa yang mulia? Iya karena posisi kita kan dari. Saudara suruh ngantar oleh Julianis. Iya. Iwan. Iya. Nah, Iwan dari ya. Iya. Terus supaya saudara ngantarkan ketemu di warung Dadi. Iya. Dadi. Iya. Nah, itu yang menawarkan saudara atau Iwannya? Saya. Saudara. Iya. Apa saudara bilang? Kronologisnya gini ya mulia. Kita berangkat dari habis sholat maghrib. Itu kan rencananya mau ke Duren Sawit. Langsung. Kita sebelum berangkat ya? Iya sebelum berangkat. Rencananya mau diantar ke Duren Sawit. Oke. Karena Sampai kemana?
ke rumahnya makanan. Makanan. Iya. Terus Nah setelah itu ada Iwan bilang, Iwan telepon aja dulu Pak Yadi, masih ada di rumah enggak? Ternyata ditelepon sama Iwan, itu Pak Yadi sama Panas sudah pergi, kata sudah nggak ada. Pak Ya, pergi. ya terus gimana nih? Ya udah jalan aja dulu, gitu kan? Ya udah kita jalan. Waktu itu kalau nggak salah itu ada acara di Crown Plaza, mungkin Pak Anas mungkin ya. Di Crown Plaza pada saat itu kita udah jalan. Cuman nggak beberapa lama masih sampai Mampang sini, teleponan deh apa ya di sama Iwan itu, enaknya gimana nih, janjian di mana? Kata siapa? Kata Iwan ini kepada Pak Yadi itu saya dengar kan. Saudara berdua dengan Iwan. Iya berdua. Oh dia nelpon Pak Yadi. Iya nelpon Yadi. Ya udah nih Pak Yadi di mana kita janjian? Ya udah di outdoor aja deh di suatu Kasari lah yang biasa Bapak makan. Itu kan biasa. Bapak juga karena saya imagine saya Bapak tuh sering makan di situ. Saudara tahu tempat itu? Tahu. Tahu. Sudah pernah ke situ sebelumnya? Sebelumnya pernah. Sudah pernah. Iya. Terus janjian yang janjian di telepon itu ada diberitahu yang mau diserahkan itu apa? Atau hanya mau ketemu mau kasih? Enggak, emang mau menyerahkan itu. Ya kan? Apa? Iya. Yang kardus itu uang itu. Nah, oh gitu. Iya. Di Joni sendiri. Berdua sama ajudan. Terus kenapa nggak langsung datang ke rumah? Karena kan nggak ada Panas sama. Nggak ada orang dulu. Nggak ada orang. Ibu nggak ada juga. Nggak, saya nggak nanya ibu. Iya. Terus sampailah ke rumah. Ruang makan. Iya. Sampai. Sampai. Mana yang duluan sampai di situ? Saya duluan. Ya? Saya duluan kemudian. Sudah duluan. Iya. Berapa jam kemudian? Ada lama? 20 sampai 30 menit karena kita juga sempat selesai Saya makan. nggak kenal dengan punya. Sudah, iya. Terus yang itu saudara manggil dia yang menyampaikan kepada dia bahwa ada yang mau diserahkan Enggak. atau Yoni jadi Enggak. Kita udah selesai makan karena mungkin apa udah tahu sama tahu. makan dengan siapa nih? Makan jadinya pun ikut makan. Oh, udah makan dulu. Iya. Jumpa di situ Iya, makan. makan bareng. Setelah makan ada ngobrol apa? Ngobrol, kalau ngobrol biasa yang mulia Ada masalah tidak bekerja. masalah barang itu? Tidak, Tidak ada. tidak ada. Terus sudah selesai makan ya udah kita sambil pulang, sambil masing-masing ya udah apa bungkusan itu diserahkan ke Pak Yadi. Siapa nyerahkan? Berdua, karena kan posisi Berat? iya, Bungkusnya berat? ya seitulah yang mulia. Ada berapa kilo? Ya mungkin 4 kilo atau 5 4 kilo. Kalau saya berdua kan Enggak, maksudnya ngilorinnya gitu, ngumpul gitu. ada sebesarnya kotaknya. Kotaknya ada. Oh berdua kan menyerahkan. Enggak, maksudnya rame-rame, maksudnya bukan ngangkat berdua gitu. Nah, yang ambil kan ada mobil saudara. Iya. Ambilnya itu punya sama dia siapa? Saya, karena kan posisinya di belakang supir si busnya itu. Ya, saudara yang ambil. Terus serahkan ke Pak Yadi. Langsung Iya. dipindah ke mobilnya atau serahkan ke dia? Setelah itu mereka udah karena kan Bukan. Kan suruh ambil mobil. Iya. Pindahkan ke tangan dia atau Iya. suruh masuk ke mobilnya. enggak langsung ke tangan Pak Yadi. Setelah itu udah pulang. Mobilnya dekat dengan gitu. Seberangan mobil saya, terus seberangnya mobil dia, enggak kehalangan 2 mobil atau 3 mobil. Dia yang datang ke mobil saudara atau saudara datang ke mobil dia? Mereka yang datang. Oh kok mereka berapa orang gitu? Enggak, maksudnya berdua, Iwan apa Ajudan Panas sama Pak Yadi itu. Iya. Itu gelap. Udah gelap, udah jam 7:30. Habis itu Habis itu saya drop Iwan ke Hotel Crown Plaza. saudara tahu itu uang itu apa? Saya nggak tahu yang mulia, Asal usulnya tahu. nggak tahu yang mulia. Sedikit aja. Kota itu kota apa itu? Spermi atau Semacam iyalah semacam aqua. ada buku nggak dalamnya? Maksudnya bener? Saya pakai kresek. Enggak, kayak kado aja ya. Atau kado. Heeh. Kado. Iya, Kado di dalam kotak. kardus, iya kardus. Kardus lagi gitu. Iya. Kardusnya dibungkus dengan kertas batiknya. Iya, iya Atau semacam. di dalam masukkan Iya. lagi ke dalam kotak. Yang jelas si uang itu masukin ke kardus. Eh? Ya si kardusnya itu dilakban, terus si kardusnya itu dikemas sama
kado, semacam kertas kado. Kertas kado. Iya. Sedikit sini aja. Itu tadi sudah ngantar uang. Ya. Ya. Itu uang untuk apa sebenarnya? Saya kurang tahu ini. Uang keuntungan, laba rugi perusahaan atau apa? Tidak tahu. Itu asal uang dari mana sudah tahu? Ini dari kantor anugerah. Ya. Itu aja. Ada nyinggung masalah proyek awal? Kalau misal proyek saya nggak Tahu. Sedikit ke Harry ya, saya mau tegaskan. Itu kan kotak karton, Iya. dilakban, kemudian bungkus kertas kado. Iya. Kertas kado pembungkus itu, Iya. apakah kertas kado batik ataukah kertas kado jenis yang lain? Yang saya ingat sih ya. Macam-macam, ada Hello Kitty, Iya. ada macam-macam kertas kado. Ada Atau corak-corak. kertas corak batik atau Corak-corak apa? batik gitu yang mulia. Agak-agak putih kecoklat-coklatan. Corak batik. Ya, seingat saya itu. Terus apakah memang kotak atau paper bag? Semacam dus aqua segitu aja ya, mungkin 40 cm per kali. Saudara saksi ahli. Ini tadi saudara jelaskan bahwa beberapa selain mobil ya, ada beberapa pengiriman uang ya, saudara saksi. Iya. Tadi kalau tidak salah sampai 5 kali. Tapi sebetulnya pastinya itu berapa kali? Bisa nggak saudara pastinya? Pastinya sih kayaknya saya sering nganter ke tempat panas untuk nganter uang, tapi untuk berapa kalinya saya juga karena sering ngasih Sering. PAI, tapi nominalnya saya tidak tahu. Apa seluruhnya atas perintah dari Yulianis? Tidak seluruhnya. Ada Perintah dari Yulianis siapa lagi? cuma Panajar. Ya kan? Cuma Panajar. Oh, langsung. Iya. Nah yang langsung itu berapa itu Bang? Sebenarnya saudara saksi nggak tahu. Maksudnya? Berapa kali saudara saksi diperintahkan oleh Nazarudin langsung untuk menyerahkan uang kepada saudara tersangka? Yang pada saat berbarengan sama Panajar, Ya. Panajar kan di dalam mobil, saya turun, ketemu Pak Yadi, saya diserahkan dalam jalan itu. Itu uangnya jumlahnya berapa? Ya? Saya tidak tahu jumlahnya. Tahu penyerahnya di mana? Di Duren Sawit di belakang ruang panas. Pada saat itu saudara terdakwa di mana kedudukannya? Kenapa tidak langsung diserahkan kepada terdakwa? Saya kurang tahu dari mana. Oke, kemudian untuk berita acara saudara diambil saudara ya. Ada yang untuk umroh. Untuk umroh ini 2 kali. Apakah dua-duanya saudara saksi serahkan dalam cash kepada saudara terdakwa melalui Yadi? Kalau yang umroh itu saya langsung terima dari kantor Tebet. Terimanya dari siapa? Terimanya saya cuma dari kantor Tebet, saya lupa dari Bu Yuli atau dari Pak Nazar. Yang saya ingat cuma waktu itu diperintahkan antarkan uang ke rumah Pak Anas. Itu yang untuk Pak Anas besok mau umroh. Nah cuman itu aja sih. Jumlahnya nggak tahu. Jumlahnya saya tidak dikasih tahu. Apakah pada saat saudara saksi menerima misalnya dari Yulianis itu ada paham saudara selaku orang yang bertanggung jawab untuk menyerahkan kepada terdakwa? Biasanya ada. Ini ada. Ada. Kalau umroh ini dua kali memang saudara saksi memberikan cash pada melalui Yadi begitu. Iya. Ini perlu dikonfirmasi soalnya kemarin kesaksian dari Yulianis itu saudara hanya diperintahkan untuk memberikan uang kepada terdakwa ini 2 kali. Terlepas apakah ini nyampe kepada terdakwa atau tidak. Itu ada 2 kali untuk THR sebesar masing-masing 75 juta. Nah, makanya tadi semua anggota majelis hakim termasuk Bapak Ketua kan menyampaikan tolong diberikan kesaksian. Iya. Ini kan menyangkut nasib terdakwa loh. Iya. Tidak boleh sembarangan loh, tidak boleh. Iya. Iya. Bagaimana dengan kesaksian saudara Julianis? Saya tidak tahu kesaksian Indonesia. Lainnya banyak, ada beberapa kali, tapi IC atau orang yang bertanggung jawab untuk menyerahkan ada Amin, Dedi, Yuli, Amin, Yuli. Saudara hanya 2 kali catatan Julianis.
Ini kan lebih sering, Iya. kan sering, bahkan lebih Betul. makan lebih. Gimana? Apa namanya? Saya tidak tahu. Ya, ya. Eh, Organisasi menyampaikan bahwa setiap menyerahkan taraf. Ya itu yang saya alami, yang saya ngantar sendiri ke Duren Sawit. Gitu. Ya, Kemudian pada saat penyerahan uang di Kongres ya, tadi kan sudah tadi diperintahkan untuk mengambil uang di Julianis, itu diserahkan kepada DPC, ketua DPC. saya tidak diperintahkan. Saya hanya mengantar Iwan, ajudan Panajar, Ya, mengantar ke Aston, berikut sama Eva, sama Nuril untuk mengambil uang yang sudah disiapkan sama Bu Lenis, dan juga untuk dikasih ke ketua DPC atau ketua DPD. jadi bersama dengan Iwan. Iya, Iwan yang tenaga ahli. Iwan Nazarudin. bukan Iwan yang ajudan. Oh, yang kalau Nurul pernah? Ngambil Ya. uang itu pernah. Pernah. Ya, sebenarnya yang diberi tugas untuk mengambil uang untuk diberikan kepada ketua DPC itu siapa? Apakah saudara atau Nuril atau Eva? Yang diperintah yang bisa ngambil uang ke Bu Yulianis itu cuma 3 orang, Iwan, Eva, sama Mas Nuril. Nah, kemarin keterangan dari Nuril tidak menyebutkan seperti itu. Ya, Nah, saya kemudian tidak untuk penyerahannya sendiri. tahu. Ya, Apakah benar saudara menyerahkan sendiri kepada ketua DPC? ya saya ikut menyerahkan. Dari mana saudara saksi tahu bahwa itu ada yang bersangkutan yang diberikan uang itu adalah ketua DPC? Berpakai baju Demokrat. Karena yang diundang ke situ kan hanya ketua DPC dan ketua DPD. Itu gimana penyerahannya itu? Diakui lah, Oh, di hotel, bukan di ya, bukan di tempat kongres ya. bukan. Nah, terus teknis penyerahannya bagaimana? Apakah di ruangan terbuka atau di kamar atau bagaimana? Cuman datang ke kamar, diketok pintunya, bapak ditanya dari mana, langsung diserahkan, udah langsung kita kembali. Saudara saksi dapat list kamar dari siapa? Saya tidak tahu dapat dari list kamar dari siapa. Yang jelas catatan sudah ada di Iwan sama di sama di Nuril. Ya, ini perlu saudara ketahui juga. Kemarin Nurul juga sudah menyampaikan kepada di persidangan Ya, bahwa yang menyampaikan uang itu adalah Nazarudin, bukan yang mengambil uang dari Julianis. Karena apa? Karena mereka tidak tahu apakah peserta itu, calon peserta itu adalah ketua DPC atau bukan. Bagaimana coba? nggak mungkin lah Mas Nuril nggak tahu itu ketua DPD, ketua DPD. Ya, makanya takut dengan saudara. Ya, Ini banyak keterangan yang berbeda loh. ya saya tidak tahu yang mana itu yang saya alami. Jadi seperti itu keterangan Iya, saudara. iya. Daripada jadi ya. Ini Iya. sekali lagi itu masalah penyerahan uang itu ya. Itu kemarin Julianis duduk bersama dengan Oktarina Puri dalam keterangan di sini. Yang bersangkutan menyatakan, dua-duanya menyatakan tidak ada catatan pengeluaran pada Januari 2011 untuk saudara terdakwa. Iya. Apalagi dengan menyebutkan Duren Sawit. Iya. Cuman saya nggak tahu itu. Bukan, masalahnya makanya perlu kita konfirmasi. Iya, iya. Ini sama, Baik. menyangkut nasib terdakwa. Baik, Bang. Baik. Bagaimana dengan penjelasan atau keterangan dari Julianis? Dia sangat terkejut. Loh, kok ada catatan seperti itu? Ada keterangan pada waktu terdakwa membacakan berita acara pemeriksaan saudara Nazarudin. Iya. Seperti itu, dia terkejut. Nah, apakah benar yang saudara jelaskan tadi masih tetap ada keterangan? Masih tetap yang mulia. Tidak berubah. Tidak berubah. Saudara mengalami sendiri itu. Mengalami sendiri. Ini tambahan dari saksi Nuril. Nuril juga Iya. menyatakan seperti itu. Nuril dapat informasi dari Iwan bahwa uang itu diberikan kepada Marzuki Ali, Saya nggak ngerti. bukan kepada Anas. Iya, saya nggak ngerti. Waktu itu kronologisnya yang serah terima kita sama Pak Yadi. Ya, saudara saksi tadi menerima dari Makmur ya. Iya, Uangnya. iya. Dari keuangan dari Memang biasa begitu. Iya, Ada berantai begitu. Iya, Misalnya berantai. Julianis memberikan kepada Betul. Makmur. Makmur baru diberikan kepada. Kenapa Julianis tidak memerintahkan langsung kepada saudara pada waktu itu? Saya nggak tahu ini. Nggak tahu. Berapa kali saudara mendapat perintah untuk mengirimkan uang? Tidak saja kepada terdakwa, pada orang lain. Itu dari Julianis perintahnya berapa kali? Sering Kalau- menerima perintah. Kalau untuk pengiriman ke beliau ini cuma itu aja.
Cuma yang lain paling nyuruh ke bank kemana. Untuk pasar ini jumlahnya kan sangat besar. Iya, iya. Kenapa pula malah diserahkan kepada makmur yang notabene office boy tadi? Iya, iya. Office boy. Diserahkan oleh makmur kepada saudara. Kok jadi panjang begitu loh? Iya, ya, emang Makanya kan pada saat itu emang kondisinya seperti itu ya Bu. itu penyerahannya benar disaksikan oleh ada Sarina, ada Iya, Dian, ada Rosa. Iya. Cuma kalau penyerahan itu Bu Rosa udah nggak ada. Bu Rosa lihat pada saat proses pengetakan aja, maksudnya saya waktu lagi bantu masukkan uang itu. Kalau kertas corak kertas tadi sebutkan badai itu coraknya dari kertas bahannya dari kado, kertas kado atau paper bag atau gantung tas gantung begini. Seingat saya kado yang namanya. Kado. Iya. Jadi sebelumnya kardus terus di Ah, kado betul, gitu. Betul. Nah yang hitung siapa itu Pak? Saudara langsung sudah terima sudah bersih dari makmur. Yang saya tahu sih waktu itu saya sempat 2 kali ikut masukin lah ya waktu itu masukin, cuma nggak sampai selesai saya turun ke bawah. Cuma pas saya udah selesai semua udah mau dikirim, saya makmur Octavia Puri ada, saya ambil ke atas. Begitu. Iya. Ini terlebih saudara saksi ikut memasukkan uang Iya. ke dalam kardusnya. Iya. Kenapa Iya. pula Didiani tidak menyuruh langsung saudara untuk mengambil, Iya. malah melalui makmur itu kan yang tidak masuk. Iya, karena semuanya di situ, apalagi makmur udah dipercaya juga. Terus kemudian setelah saudara saksi sampaikan kepada Yandi tadi ya. Iya. Nah, terus apakah ada saudara memastikan kepada saudara Yandi apakah benar sudah sampai kepada terdakwa? Enggak itu. Setelah itu sudah aja. Enggak ada proses lagi yang lain-lain. Baik, dari majelis sementara cukup. Kami persilakan kepada penasihat hukum dan terdakwa. Silakan, mana dimulaikan. Terima kasih majelis. Ya. Dari kami untuk kali ini akan mulai penasihat hukum. Berada dekat saya. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Saya ingin bertanya kepada saudara Ari. Tadi majelis hakim bertanya, apakah saudara pernah menjadi salah seorang direktur di perusahaan Denasar? Lalu saudara berkata tadi, saya mau juga tuh lihat aktenya. Gitu tadi ya? Ya, Mau lihat aktenya. ya. Emang kalau lihat akte ada apa? Setahu saya yang di akte itu tercatat direktur dan komisaris. Direktur dan komisaris. Iya, yang dibuat sama orang notaris. Jadi saudara berharap kalau memang ada aktenya, saudara mau lihat ada nama saudara atau tidak. Iya. Nah, saya hubungkan dengan tadi pernyataan saudara di mobil, saudara terdakwa ini sering mengasih instruksi, ente begini, ente begitu, gitu. Sehingga kemudian timbul asumsi saudara bahwasanya dia adalah atasan atau bos saudara, begitu ya? Iya. Pernah lihat akte? Kalau secara akte saya tidak pernah lihat. Jadi saudara tidak pernah lihat akte di mana terdakwa ini adalah bos dari Nasaruddin. Ada saya lihat di akte di PT Anugrah yang Apa itu? cuma ada 2 lembar. Di situ menyatakan Pak Anas nggak tahu sebagai direktur atau komisaris, tapi di situ ada yang di akte PT Anugrah. Saya PT pernah. Anugrah, iya, saya pengen tahu detailnya. Bagaimana saudara bisa seorang supir lihat akte itu di mana? Ya, Pak Najib waktu itu menyerahkan dokumen. Ya, secara langsung saya lihat. Kalau suruh pelajari, review nih, lihat aktenya gitu. Tidak. Oh, oke. Kapan itu? Sudah lama sih, saya nggak tahu, lupa. Tolong yang jelas mas. Jadi kalau berbicara memberikan kesaksian yang detail sehingga kita bisa tahu waktunya kapan, Iya, apa waktunya. yang tercantum di situ, apa yang saudara baca, berapa lembar itu akte. Aktenya 2 lembar, Yang saya ingat itu sekitar 2-3 lembar. 2-3 lembar. Tercatat ada kop surat PT Anugrah. Ada kop surat. Ya. Oh, jadi di akte itu ada kop surat. Bukan akte, tapi maksudnya ada kop surat, ada semacam label PT Anugrahnya. Jadi ada letterheadnya, lalu Ya. kemudian ada keterangannya. Ya, Saudara pernah lihat akte nggak? ya, Pernah lihat akte nggak? pernah. Pernah lihat. Ya, Kalau lihat akte, itu di depannya bagaimana covernya? seperti map. Seperti mau. Apa saja yang tertera di situ? Misalkan di depannya ada tulisan kayak untuk PT Anugrah,
tanggal, misalkan mungkin tanggal dibuat didirikannya perusahaan itu. Oh, tanggal didirikan perusahaan ada duitan. Mungkin ada Enggak. Saudara tolong jelaskan Iya. yang saudara tahu, saudara mengerti ya. Jadi kalau saudara bilang di depan itu ada tanggal pendirian perusahaan, itu mustahil, Mas. Biasanya kan tahu semacam tanggal kan kecil itu, ada angka-angka gitu. Di bawah PT, di bawah nama PT biasanya yang saya pernah lihat itu langsung. Seperti itu aja. Oh, seperti itu ya. Iya. Nah, di situ di Anugerah itu ada yang namanya saudara Anas Urbaningrum. Ada. Sebagai apa sih? Saya lupa sebagai direktur atau komisaris. Tahun berapa itu? Itu sih pada saat mungkin saya baru masuk di PT Anugerah, Tahun 2005. mungkin 2005. Tapi saya Kamu kan 2005 masuk. ya 2005. 2006 sudah dipercaya memberikan uang-uang. Iya. Ya. Jadi di situ saudara lihat tahun 2005 ada nama saudara ini di sebuah akta. Iya. Gitu. Akta atau sebuah surat yang ada letterheadnya Anugerah. Saya tidak tahu itu semacam akta Yang atau benar yang saudara lihat yang mana? yang Akta, saya kan? lihat di situ ada tulisan akta, bacaannya akta. Tapi Oh, di situ akta. ada Tapi labelnya letterheadnya juga Anugerah. Anugerah. Akta tapi ada letterheadnya Anugerah. Ya. Oke. Terima kasih penjelasannya ya. Iya. Jadi ada akta yang berletterheadkan Anugerah. Iya. Tadi jadi sesudah saudara melihat akta itu, lalu kemudian saudara mendengar saudara terdakwa ini memberikan perintah-perintah di mobil, disitulah timbul asumsi saudara bahwasanya ini adalah bos saudara, bos Nazarudin. Iya. Oke, terima kasih. Lalu kemudian tadi ada mengenai ruang pimpinan di lantai 4. Betul ya? Iya. Itu yang di Tebet atau yang di daerah Tampang? Yang di Tebet. Yang di Tebet. Lalu kemudian tadi pernah duduk-duduk bersama saudara terdakwa. Siapa yang duduk? Bapak? Oh, saya tidak pernah baca duduk. Tidak Saya pernah. melihat Pak Anas lagi duduk sama Pak Najar, lagi sama Pak Saan. Tadi saya dengar. Saya melihat, sama. bukan melihat. duduk. Oh, jadi saudara tidak ikut duduk-duduk di situ. Tidak lah, memang saya foto. Oh, oke. Jadi pada saat saudara ini datang, lalu kemudian saudara melihat di lantai 4 dia duduk-duduk. Iya. Punya meja kerja, Mas? Saya tidak tahu punya Yang kamu lihat, kamu kan lihat duduk. lihat, memang lihat ada meja kerja. Iya, Mas, saya ingin mengklarifikasi duduk-duduknya ini, duduk layaknya tamu, ataukah dia duduk bekerja? Karena kan seolah-olah keterangannya, kan itu ruang kerja. Akan dipertegas, tapi kalau masalah meja kerja, bahwa dia dilihat itu, saya datang. Iya, terima kasih yang mulia. Fokuskan, ditajamkan lagi. Ya, meja kerja kah itu? Itu semacam lagi sofa. Meja kerja atau bukan? Bukan. Bukan. Pertanyaan saya selanjutnya ya. Tadi saudara bilang saudara terdakwa ini sering datang hari Jumat. Iya. Ya, pimpinan di sana ada berapa orang? Yang dikatakan pimpinan. Yang saya ketahui cuma mungkin dua, Dua siapa? Pak Anas sama Pak Najar. Apakah kedua pimpinan itu datangnya cuma hari Jumat saja, Mas? Kalau Pak Najar sering, Sering. ya. Oh, jadi pimpinan yang satu ini datangnya khusus hari Jumat. Terkadang hari biasa juga ada, cuma hari Sabtu juga ada. Hari Sabtu ada, hari Ya, tapi Jumat lebih ada. seringnya hari Jumat. Lebih sering hari Jumat. Ya. Tidak punya meja kerja dan datangnya sering hari Jumat dan hari Sabtu. Iya. Hari kerja perusahaan tuh dari hari apa sampai hari apa, Mas? Hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Senin sampai hari Sabtu, salah satu pimpinannya datangnya hari Jumat dan hari Sabtu. Iya. Terima kasih. Terkait dengan permasalahan kepercayaan untuk memonitoring 17 bus yang akan dikirim ke Bandung. Iya. Tadi saudara katakan saudara disuruh memonitor. Pak Hakim tanya monitoringnya pakai bagaimana? Monitoringnya cukup dengan telepon. Iya. Betul? Betul. Kalau saya boleh tahu lebih detail, yang 17 dus itu berangkatnya seberapa hari sebelum hari Kongres? Seingat saya, pada saat malam itu saya Enggak, saya tanya
saudara melakukan monitoring. Ya, Otomatis saudara tahu dong kapan itu barang jalan, kapan itu barang betul. sampai. Makanya mesti jelaskan. Ya, kapan saudara tahu ya, Ya. yang 17 dus itu jalan dari tempatnya. Itu jalan dari tempatnya itu sekitar mungkin maghrib, sebelum maghrib atau pokoknya sore. Itu jalan dari Mampang, dari Permai. Berapa hari sebelum kongres itu, Mas? Seingat saya pada saat malam itu pembukaan kongres. Di malam itu kongres, Ya, uangnya jalan maghrib. ya, Maghrib jalan dari sini. ya. Itu yang saudara monitoring itu antara mobil box Fortuner, ya, itu jalannya barengan. Pada saat saya telepon Dede, waktu di jalan itu barengan. Barengan. Ya. Siapa aja yang ada di mobil-mobil itu? Kalau yang di mobil Fortuner yang saya tahu tuh ada Bu Yuli, ada Rina, ada Dedi, mungkin terus ada supirnya Lutfi. Yang pasti, jangan mungkin, Mas. Yang Mas kan melakukan monitoring nih. Ya, tapi kan Otomatis saya kan harus monitoring. tahu paket itu jalan sama siapa aja. Iya, saya monitoring kan cuma ke satu orang, tidak ke semuanya. Ya, tahu tidak jadinya yang di dalam mobil itu siapa saja? Yang saya tahu dalam mobil Innova itu karena saya dikasih tahu sama si Jadi Lutfi. Innova Box, kan ada Fortuner, Iya. ada mobil box. Yang Iya. box itu mobil apa? Mobil box, mobil pick up box kecil. Pickup tuh nggak ada boxnya. Pick up nggak ada nih. Kalau mobil box ada Ya, boxnya di belakang. istilahnya pick up mobil box gitu loh. Oh, kecil. mobil box. Iya. Jenisnya apa mobil box itu, Mas? Ya. Tuh, penting loh Mas ini Iya, tahu. iya. Sebenarnya saya tahu mobil yang Mas kasih tahu ini sama nggak dengan mobil yang dijelaskan saksi yang lain gitu. Nah, Mobil apa dia? mobil box kayak mobil carry. Mobil carry. Iya. Mobil carry box gitu ya. Siapa di atas mobil carry itu? Mobil carry box atau kayak mobil carry? Tadi kalimatnya kayak mobil carry. Yang mana yang pasti? Ya saya tidak melihat mobil boxnya langsung. Tapi saya dapat laporan dari itu mobil box. Semacam mobil carry Jenisnya kecilnya. yang ditanya oleh Iya, jenisnya mobil carry mungkin sejenisnya. Karena mobil Kalau R300. nggak tahu ya enggak. Iya. Karena Kalau ini menurut maaf yang lain. Kalau menurut saya nih Mas, jenis itu ada pickup, ada box Ya. ya. Nah, yang saya tanya ini mobilnya